lanjut di jilid kedua ini anak-anak baru dikenalkan harokat selain fathah. Kalau jilid 1 kan fathah tok nggih, juz 1 itu. Nah, ini cara menerangkannya diterangkan saja, dibaca mawon nggih. Kalau di syarat di atas bunyinya a, kalau di bawah bunyinya i. A i ba bi. Jadi bacanya yang tegas, sekali lagi juga jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Nek cepat mengke babi. Kan ndak enak didengerin ya. Nggih, kemudian materi-materi yang bawah saya kira itu untuk musyafahah tadi yang satu-satu. Terus yang harokat itu nanti itu supaya dibaca namanya, nggih. Jadi misalkan fathah kasroh fathah, kasroh fathah kasroh, fathah fathah kasroh. Jadi supaya dia bulan baleni terus cepet nempel. Nggih. Yang bawah itu juga masih sama, menebali. Nggih. Nggih. Saya kira nomor 2 juga sama. Kita praktek naba'a nabai. Nggih. Ini mempraktekkan membaca harokat kasroh. Kemudian saya lompat percepat mawon nggih. Halaman 7. Halaman 7 ini mengenalkan harokat dhammah. Kalau tadi i, sekarang a, u, ba, bu. Nah, ini apa namanya? Prakteknya juga sama. U, bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu. Okay. Ru, zu, su, shu, su, du, dan seterusnya. Oke. Halaman 8 ini praktek mawon, malai, malau. Ini sama terus. Nah, halaman 14. Halaman 14 ini baru anak-anak kita kenalkan namanya mat atau bacaan panjang, nggih. Makanya kalau tadi di jilid awal harus pendek-pendek. Karena kalau di jilid awal sudah panjang-panjang lah niki malah tambah over mangke nggih. Jadi kita baca misalnya, kita contohkan dulu ke anak-anak. Qotala, qotala, monggo. Nah, panjang itu 1 alif atau 2 harokat. 2 harokat biasanya 2 gerakan jari. Terus ngeten 1 2. Ngeten nggih. 1 2. Niki yang menghitung gurunya. Kalau masih belajar, gurune sing ngitungno, karena nek bocah cilik sing ngitung langsung ngeten. Qotala. Karena kadang kalau orang membaca sambil ngitung sendiri niku hitungannya diikutno ritmene di. Gitu kan? Jadi harusnya ini guru yang mengontrol. Jadi guru yang mengendalikan hitungan ini supaya pas. Ya sambil nanti kalau sudah berjalan, sudah terbiasa diajari berlatih menghitung sendiri. Kalau misalnya nanti ada mat-mat lazim dan sebagainya. Kalau di awal-awal ini dibiasakan oleh gurunya dulu yang hitung. Kemudian halaman 17 ini mengenalkan harokat panjang. Nggih. Mestinya kalau Rasul Utsmani tadi disinggung itu tidak ada harokat panjang, yang ada alif panjang, alif berdiri, alif kecil. Nggih. Ini cara pengajarannya hanya dibacakan mawon. Ha, hadza. Monggo. Jadi mboten usah diterangno ini alif, ndak usah. Yang penting bacanya sudah benar, itu ndak masalah. Kecuali kalau muridnya itu sudah gede-gede nggih. Bisa mencerna penjelasan yang lebih, ya monggo diterangkan. Kalau belum ya sepanjang bacanya sudah benar, itu sudah baik. Kemudian halaman 19 ini juga sama menerangkan fathah panjang, tapi ini ada tambahan keterangan. Wawu dan ya sesudah fathah panjang dianggap tidak ada. Biasanya ya-nya tidak ada titiknya. Dibacakan hada, solata,
solata. Monggo. Nggih. Jadi kadang yang belum pernah ngaji Rasem atau menggunakan Rasem Utsmani niku baca solata yang belakang niku bingung. Solawata lho kok solawat. Jadi ini nanti diterangkan ada alif kecil namanya nggih atau alif berdiri, alif kecil. Solata, solata. Kemudian halaman 21 ini masih mat ya, ini ya. Hasiba, hasiba, monggo. Nah, ini diterangkan kasroh yang diikuti ya sukun dibaca panjang satu alif. Kemudian itu ada tanda nopo, diterangkan tanda seperti bulan sabit di atas huruf disebut sukun. Jadi dia baru mengenal tanda sukun di sini. Oh, itu tanda sukun, bukan pulpen yang blobor. Halaman 25. Mestinya halaman 21, 22, 23 ini praktek semuanya, jadi supaya dia lancar. Kemudian halaman 25. Nah, ini sama dengan ha tadi. Hi hadhihi. Monggo. Nggih. Bahwa harokat kasroh berdiri disebut kasroh panjang, dibaca panjang seperti kasroh diikuti ya. Kemudian halaman 26. Ini contoh mat lagi ya, domah wawu. Abuka, abuka, monggo. Nah, ini lafal abuka yang awal salah satu kalimat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an atau bukan terambil dari Al-Qur'an. Ini untuk perbandingan dari lafal abuka saja. Nah, halaman 28. Ya, kita baca dulu. Qalu. Monggo. Nggih. Wawu sukun diikuti alif, alif dianggap tidak ada. Biasanya di atas alif ada tanda lingkaran. Ini biasanya digunakan oleh mushaf yang konsisten menggunakan penulisan Rasem Utsmani. Jadi setelah wawu qalu itu tadi ada alif, kemudian atasnya ada namanya sifar mustadir. Jadi ada sifar mustadir, ada mustatil. Mustatil itu agak lonjong kayak oval gitu. Kalau mustadir niku bunder seser. Niku artinya tidak terbaca waslan wa waqfan. Tidak terbaca ketika waqaf maupun wasal. Kalau sifar mustadir bunder seser. Ada alif itu yang terbaca ketika wasal, ketika wasal, ketika waqaf tidak. Kebalik nggih. Ketika waqaf dibaca, ketika wasal tidak terbaca. Niku nanti tandanya namanya sifar mustatil. Nah, ini untuk cetakan-cetakan yang menggunakan atau konsisten pakai Rasem Utsmani, insya Allah dia ada alif seperti itu. Maka kita mengenalkan kepada anak-anak bahwa kalau ada wawu sukun yang diikuti alif, alif dianggap tidak ada. Biasanya di atas alif ada tanda bunder atau lingkaran. Kemudian halaman 30. Hu. Ini mengenalkan apa namanya? Domah panjang nggih. Hu. Nabadahu. Monggo. Halaman 32 ini mengenalkan bacaan
mulai bacaan apa lain ya. Ruhi, rauhi, monggo. Fathah yang diikuti wawu sukun berbunyi au, au ya, au dan tidak panjang. Jangan dibaca au. Karena kebetulan mawon ini ro ini sifatnya kan tafkhim, ro. Jadi kayak o gitu kan. Maka untuk mengetahui benar-benar au bukan au itu harus huruf-huruf yang seperti sauto. Jadi misalnya sauto, dari situ nanti ketahuan bahwa dia itu au atau au. Kalau au ya sauto, sauto, fauqo, haula. Jadi bukan sauto, fauqo, haula. Jadi harus benar-benar bunyinya au. Ruhi, rauhi. Sau bukan sau, sau au. Au kalau dicetak ini au, au. Ini supaya benar-benar dibaca semua oleh murid dan benar-benar bisa sahih. Nanti kalau belum bisa sahih, kalau memang ada satu kata misalnya satu kalimat yang dia tidak bisa, lainnya bisa semua dan sudah 2 kali atau 3 kali tidak naik, mungkin bisa dinaikkan tapi dengan catatan untuk kalimat itu nanti tetap diajarkan kembali. Kemudian halaman 35 dini, daini, monggo. Fathah yang diikuti ya sukun berbunyi ai dan tidak panjang. Jangan ai, daini. Aini, baiti ini Ambon. Jadi aini, baiti, baini dan seterusnya. Terakhir halaman 43. Mari kita baca bersama-sama dengan didahului ta'awud dan basmalah seperti tadi di jilid 1. Sebelumnya materi akhir-akhir dari setiap jilid ini bisa dijadikan materi tes kenaikan jilid tadi ya. Bisa dijadikan tes kenaikan jilid. Kemudian ketika mempraktekkan niku misalkan jenengan ngajar jilid kedua harus mempertahankan pencapaian anak pada jilid sebelumnya. Misalnya jilid jenengan ngajar jilid 3 niki selaku guru di jilid 3 niki juga harus mempertahankan dan memelihara pencapaian anak di jilid 2. Misalnya jilid 2 ini tentang baca lain, baca panjang tidak boleh begini, harus begini. Niku juga harus dipelihara oleh guru jilid selanjutnya. Jadi guru jilid selanjutnya niki jangan hanya memperhatikan bacaan yang hanya dibaca di atau di materi jilid itu. Jadi misalnya dia baca, oh materi jilid 2 panjangnya kurang, dijarke, yang penting ini benar, jangan begitu. Jadi guru jilid selanjutnya atau di atasnya itu bertanggung jawab juga untuk menjaga dan memelihara pencapaian murid di jilid sebelumnya. Maka ketika mempraktekkan ini jilid 2, meskipun lainnya sudah benar, panjangnya sudah benar, tapi jilid 1, pelajaran jilid 1 kok enggak tepak, enggak benar, harus dikoreksi. Jadi jangan hanya materi jilid 2 benar, jilid 1 keliru dijarne niku ampun. Monggo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahadha fa kharaja ala qaumihi
Panjang-panjang. Aromala. Monggo diulang. Liu. Alhamdulillah sahih. Nek kalau bacanya pinter-pinter ya dipuji murid ya. Tapi nek elek nggih ampun digeblok-geblok ya mesake. Nggih kalau dipuji biar semangat belajar. Nggih kita tutup dengan hadrah kepada para masyayikh pendahulu kita. Ila arwahim al-Fatihah. Karena sudah jam 12 kurang 5 menit kita cukupkan session kali ini.